kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama. Ini meyakini bahwa keputusan Pak Jokowi melaporkan pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazahnya dilatar belakangi oleh sejumlah alasan khusus. Salah satunya ada hal yang menurutnya sudah mengganggu prinsip hidup dari Pak Jokowi, yaitu mengenai foto nikah yang turut dipermasalahkan. Bahkan dia juga memberikan clue Tribuners bahwa Bu Iriana juga turut marah karena foto di buku nikahnya dipermasalahkan. Hal ini disampaikan melalui akun X pribadinya, yaitu akun X dari Dian Sandi sendiri. Sosok Dian Sandi sendiri sempat viral ya Tribuners ya, karena memang dirinya mengunggah foto ijazah kuliah Jokowi yang disebutnya sebagai ijazah asli. Foto itulah yang kemudian dianalisa dan ditelaah oleh sejumlah pihak, khususnya ahli forensik digital yang selama ini meragukan keabsahan dari ijazah Pak Jokowi. Beliau ini juga sempat dituduh sebagai buzzer karena seolah menjadi juru bicara dalam tanda kutip pihak Jokowi dalam menjelaskan keaslian ijazah tersebut. Bahkan dia juga sempat mengatakan sudah membuat list-list nama Tribuners yang diduga menyebarkan hoax terkait ijazah dari Pak Jokowi. Dan ternyata benar saja, hari ini Pak Jokowi kan secara resmi melaporkan polemik ijazah palsu tersebut yang menyudutkan dirinya ke Polda Metro Jaya, yang mana total ada 5 orang ya yang kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya hari ini. Sebuah potret yang diklaim sebagai buku nikah milik Hari Mulyono, adik ipar Presiden Joko Widodo, Jokowi, tengah viral di media sosial. Hari Mulyono diketahui merupakan suami dari Idayati, adik kandung Jokowi, yang telah meninggal dunia pada tahun 2018. Sebelum menikah dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Anwar Usman, Idayati adalah istri dari mendiang Hari Mulyono. Dikutip dari Wikipedia, Idayati merupakan adik kedua Jokowi. Dari pernikahannya dengan Hari Mulyono, mereka dikaruniai 2 orang anak. Hari Mulyono juga diketahui ikut mengelola perusahaan milik Jokowi, PT Rakabu. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai pimpinan Asosiasi Perusahaan Penghasil Papan Barecore, Indonesian Barecore Association, IPCA. Ia meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit pada Senin, 24 September 2018. Jenazahnya dimakamkan pada pukul 17 WIB di pemakaman Desa Mundu, Kecamatan Gondang Rejo, Karanganyar. Belakangan, muncul tudingan bahwa foto yang tercantum dalam ijazah Jokowi sebenarnya adalah foto milik Hari Mulyono. Berdasarkan kesaksian teman Jokowi, Hari Mulyono memang pernah kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, pada tahun yang sama dengan Jokowi. Bahkan, keduanya lulus di tahun yang sama. Hal ini diungkapkan oleh Andi Primaria, rekan satu angkatan Jokowi dan Hari Mulyono. Jauh ya, beda. Pak Jokowi itu kurus, tetapi Hari Mulyono itu agak gemuk, kata Andi, Sabtu, 17 Mei 2025, saat ditemui di rumahnya. Tak hanya kuliah bersama, Jokowi dan Hari Mulyono juga sempat bekerja di tempat yang sama setelah lulus dari UGM. Keduanya mendaftar ke PT Kertas Kraft Aceh, KKA. Dalam buku Jejak Jokowi di Gayo, disebutkan bahwa Hari Mulyono bahkan menjadi rekan sekamar Jokowi saat bekerja di KKA. Joko Widodo tinggal sekamar dengan Hari Mulyono, yang kemudian menjadi adik iparnya. Saat itu, ia belum dikenal sebagai Jokowi dan masih berkacamata, kata penulis buku, Hali Sudin. Ya, 1 menit. 1 menit. Permasalahan gini Bunda. Kenapa sih UGM ini selalu takluk? Kalau saya melihat dari segi hukumnya. Saya udah bercerita dari kemarin pada teman-teman. Bahwa 2025 ini BPK mengaudit
Di instansi UGM itu lembaga pendidikan diketemukan 727 rekening tanpa izin rektorat. Diketemukan lagi 525 itu rekening atas nama pribadi. Itu bisa rektor, dosen, dekan, dan manajemen lah di UGM. Diketemukan 14,87 miliar kelebihan pembayaran barang dan jasa yang dapat merugikan negara. Di situ indikatornya. Bila UGM tidak mendukung Jokowi, mungkin kasus ini akan dibongkar. Dari hukum saya lihat. Kalau nggak percaya bedah dah, lihat di Google. BPK mengaudit tentang keuangan ini, ketemu itu. Iya, saya juga pernah baca itu. Iya, disitulah letak diemnya UGM karena kesandera. Kesandara juga, iya. Karena bekas rektor lama itu juga kan dia membantah, dia kan bilang Jokowi nggak pernah kuliah di UGM tuh. Tapi yang rektor baru ini ya mau apa boleh buat lagi, ya harus mengatakan bahwa dia pernah kuliah di sini. Kalau nggak dibongkar kasusnya kan. Ada tamu baru tuh Bunda tuh. Harap. Siapa nih? Pak Taubatan Nasuha. Pak Taubatan Nasuha silakan masuk. Pak Taubatan Nasuha silakan masuk. Sarif Hidayat. Sahayi Sarif Hidayat. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, salam sehat dan baik Waalaikumsalam selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bunda, terima kasih atas waktunya. Terima kasih buat saudara-saudaraku semua setanah air dan kita saudara kandung dari rahim Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Kita melihat dari pembahasan masalah ijazah Bunda, kita sepertinya hanya menghabiskan waktu. Pengalihan isu ini sangat top, sangat grand design yang begitu besar untuk mengalihkan permasalahan izin Raja Ampat yang dikeluarkan semenjak Pak Jokowi berkuasa. Nah, masalah Sambo dan segala macam. Bu, saya ini kerja Bu ya. Mangga, silakan. Sukses terus. Jadi saya rasa kita akan deadlock terus. Kita akan debat kusir terus di sini sampai kapanpun ini tidak akan jelas, tidak akan terungkap. Nah, di sini kita sepertinya didinabobokan oleh isu ini, padahal banyak isu-isu lain yang lebih penting, yang lebih urgent, yang lebih melukai hati rakyat. Begitu. Nah, kita juga ingin menganalisa, menarik ulur siapa yang pertama kali mengeluarkan isu ini. Karena kita lupa semenjak tahun 2017, 2018 izin nikel di Raja Ampat itu sudah dikeluarkan. Nah, itu tidak pernah diekspos. Baru sekarang ini. Itu adalah patahan surga, warisan budaya, warisan segala macam yang ada di NKRI. Kita hanya menghabiskan waktu untuk berdebat yang tidak akan jelas. Sampai kapanpun kita berdebat seperti ayam dulu atau telur dulu. Dalam bahasa hukum itu banyak permasalahan bukti-bukti, tapi mana yang bisa dijadikan sebagai alat bukti? Tidak pernah ada. Hukum itu kalah akan dengan politik. Sekarang saya pesimis dengan bahasa hukum yang kita harus menegakkan hukum setinggi-tingginya. Saya pesimis gitu. Karena tidak akan jelas gitu loh. Begitu Bunda. Terima kasih untuk sementara dari saya. Tapi jadi akhirnya bagaimana? Apa dianggap sesuatu yang mubazir membahas terkait dengan keabsahan ijazah, begitu kemudian kita fokus dialihkan kepada hal-hal yang dianggap lebih urgent gitu ya terhadap kerugian negara ya. Iya.
Tetapi ada pembahasannya satu, sebenarnya banyak alat bukti seperti untuk kita bawa ke ranah pengadilan, tapi itu tidak akan berjalan. Itu seperti dikebiri, percuma gitu. Kita membahas masalah hukum jika lawannya politik, tidak akan pernah jelas. betul juga sih. Memang betul, itu fakta. Nah itu Bunda, jadi kita Ini Bang Sarip, menghabiskan maaf Bang Sarip, Bang, saya potong ya. Jadi gini Bang, menurut saya ya pribadi, kita sebagai rakyat ini, apa sih kerusakan bangsa ini? Kerusakan satu cuma Jokowi kan, waktu menjabat 2 periode. Untuk melindungi kasus-kasus hukum ini ketika dia lengser dari jabatan 10 tahun presiden, dia udah menyiapkan Bang. Dari apa? Dari regulasi dan birokrasi tingkat kementerian, bahkan kepolisian, KPK. Bahkan di situ ada Gibran juga. Untuk menghancurkan circle-circle peninggalan dia di kabinet ini dan lembaga. Cuman satu ketakutan yang cuman dua tuh, poin 2 ketakutan yang diperlihatkan Jokowi. Pertama, ijazah asli, palsunya. Kedua, impeachment. Bila ini ijazah terbukti atau impeachment terjadi, rontok semua Bang circle-circle. Karena gini, masyarakat sudah menyiapkan rudal, 2 rudal ya. Saya udah bicara banyak kemarin tentang rudal ya. Rudal ini buatan Iran yang berbentuk balistik. Rudal balistik ini untuk menghancarkan Solo, geng Solo berbentuk ijazah. Tapi dipagari dengan perlu kendali dia. Dengan apa? Regulasi, birokrasi. Dengan apa? Dengan konspirasi. UGM, Bareskrim, bahkan Jokowi. Nah, terus kita lancarkan. Kedua, rudal Scud buatan Rusia ingin menghajar tuh Gibran dengan poin 8 Purnawirawan. Tombolnya udah ada di Prabowo. Nah, di antara rudal ini, bila tepat sasaran, itu yang berbaunya Jokowi udah nggak ada di kabinet yang sekarang. Bahkan circle-circle-nya rontok dari reshuffle menteri. Di sini kita fokusnya 2. Tentang terkait isi korupsi itu gampang. Kalau circle Jokowi udah diruntuhkan. Di mana tuh? Di kementerian, di lembaga, di kepolisian. Kalau kita circle-nya belum dirontoki, ya kita mau bicara korupsi apa? Dilindungi. KPK aja masih dilemahkan. Ini senjata kita nih buat menghancurkan circle-circle Jokowi 2. Ijazah sama impeachment. Begitu Bang Sarip menurut saya. benar Pak. Tetapi kita lupa Jokowi 3 periode itu sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum 2024. Kan tadi saya udah bilang. Saya udah bilang. Ya, maksudnya jauh-jauh hari. Saya kalau Hansuta tahu, saya dulu Jokowi banget Pak, Jokowi mania. Saya pendukung habis. 3 periode itu dipersiapkan. Dan akhirnya terlaksana dengan anaknya menjadi wapres. Kita tidak tahu presiden kita sampai 1 periode atau tidak. Kedua, Pak Jokowi yang menyelamatkan Prabowo dari isu jenderal yang dipecat. Jenderal yang tidak dihormati oleh para jenderal. Karena apa? Dengan dia menjadi Menhan, otomatis semua jenderal akhirnya hormat, patuh. Dan sampai kita lupa, diberikanlah suatu medali menjadi jenderal penuh. Nah, itu yang bisa membalikan harkat derajat Pak Prabowo dari isu bahwa dia jenderal pecatan atau desersi. Nah, itulah semacam balas budi. Dan kalau kita ingat kata Ketum Golkar Bahlil, bahwa semua ketum-ketum partai, semua koalisi meminta Gibran menjadi wakil presiden dan Prabowo mengamini. Apakah itu? Kita tahu siapa Bahlil, dari mana dia. Nah, seperti tadi pendidikannya kita ragukan.
seperti itu. Ya mantan tuh. Iya, pembicaraan saya memang tadinya ranah ke situ. Makanya untuk memuluskan, ya, memberantas korupsi itu, rontokan dulu circle-circle Jokowi. Yang disebut abang tadi, Bahlil. Kan begitu. Itu kan circle Jokowi yang sekarang masih nongkrong di kabinet. Tentang Sulistyo Sigit. Bagaimana untuk menciptakan keadilan tentang koruptor. Penegak hukumnya orangnya itu juga. Ya benar. Dia konseptornya Pak Jokowi bagus, brilian sekali Kang. Ya itu opung. Gitu loh. Nah, statement ini kan melahirkan opini publik. Opini publik ini menyatu di beberapa media. No viral, no justice. Itulah kekuatan rakyat cuman ada di dua rudal. Bila rudal ini tercapai, kita suarakan. Gampang bang, abang mau bedah korupsi tentang jajah 4 cepat. Karena Prabowo ini tertekan dengan apa? Dengan Sandra.